Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi fiqhil asma'il husna al-azizul jabbar. Wa qad dhukira hadani al-ismani ma'an fi qawli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذه الآية، وأما العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من 100 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna Asy-Syaikh Abdul Razzaq, semoga Allah menjaga beliau. Al-Azizul Jabbar, nama Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuat. Dan dua nama ini adalah dua nama yang disebutkan dalam Quran secara bersamaan dalam firman Allah Jalla wa'ala, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia. Al-Malikul Quddus, dialah Tuhan Al-Malik, Raja. Al-Quddus, yang suci. As-Salam, yang maha selamat daripada segala macam aib. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan kepada makhluknya. Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Ialah Tuhan Al-Muhaimin, Tuhan yang Al-Aziz, Tuhan Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Dan nama Al-Jabbar dalam Quran hanya ada dalam satu ayat ini saja. Adapun Al-Aziz terdapat dalam banyak ayat dalam Quran Al-Karim yang dia hampir 100 kali diulang-ulangi Allah Subhanahu wa taala nama Al-Aziz. Naam. Wal azizu ay alladhi lahu jami'u ma'anil izzah, kama qala subhanahu innal izzata lillahi jami'a, ay alladhi lahu al-izzah bi jami'i ma'aniha. وهي ترجع إلى ثلاثة معان كلها ثابتة لله عز وجل كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz ay alladhi lahu jami'u ma'anil izzah, dialah pemilik segala macam makna al-izzah, keperkasaan. Pemilik keperkasaan ya, yang sempurna. Allah berfirman, innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya keperkasaan itu milik Allah seluruhnya. Ay alladzi lahul izzatu bi jami'i ma'aniha, dialah pemilik keperkasaan dari segala macam maknanya, dengan semua makna yang terkandung dalam keperkasaan tersebut. Wa hiya tarji'u ila thalathati ma'anin kulluha thabitatun lillahi azza wa jalla, yang mana izzah ini atau Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz yang memiliki sifat keperkasaan ini kembali kepada tiga makna yang tetap bagi Allah Azza wa Jalla, ala tamami wal kamal, makna yang penuh dengan kesempurnaan. Naam. Al-makna al-awwal izzatul quwwah, wa hiya wasfuhul adim alladhi la tunsabu ilaihi quwwatul makhluqati wa in adumat. Qala Allah Ta'ala inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala ta'ala
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقال تعالى إن الله قوي شديد العقاب. وقال تعالى ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Jadi izzah nama Allah yang namanya Al-Aziz, pemilik sifat keperkasaan, memiliki 3 makna. Yang pertama adalah izzatul quwwah, keperkasaan yang kembali kepada makna al-quwwah, kekuatan. Allah Maha Perkasa artinya Allah Maha Kuat. Keperkasaan Allah artinya kekuatan Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah merupakan sifat yang begitu agung yang tak dapat dinisbatkan segala macam kekuatan makhluk kepada kekuatan Allah. Sehebat-hebat apapun kekuatan makhluk, semuanya di bawah kekuatan Allah. Karena kekuatan makhluk juga daripada Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman, innallaha huwar razzaq. Dialah Allah, Tuhan pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Jadi makna al-aziz bermakna al-quwwah, perkasa, al-qawi. Al-izzatu bimakna al-quwwah, keperkasaan maknanya kekuatan Allah Jalla wa Ala. Orang-orang yang perkasa maksudnya adalah orang-orang yang kuat. Allah berfirman, awalam yarau, tidakkah mereka melihat annallaha alladzi khalaqahum, bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, tentulah dia lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan mereka, dibandingkan makhluknya, dibandingkan orang-orang kafir yang merasa kuat, merasa perkasa. Bagaimana kaum 'Ad yang merasa hebat, kaum Tsamud yang merasa kuat, alladzina jabu sakhra bil wad, yang mereka membuat istana-istana dalam gunung-gunung batu. Tubuh mereka besar-besar. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, adakah yang lebih kuat daripada kami? Ya, qulillahilladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah, katakan Muhammad, yang menciptakan mereka tentu lebih kuat daripada mereka. Kata Allah, awalam yaru annallaha alladzi khalaqahum asyaddu minhum quwwah, tidakkah mereka melihat bahwa Tuhan yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka sendiri? Allah juga berfirman, walau yaral ladzina zalamu, sekiranya orang-orang zalim melihat nanti di hari kiamat, idz yarawnal adzab, tatkala mereka telah menyaksikan azab, annal quwwata lillahi jami'an, ternyata segala kekuatan itu milik Allah semata. Ya, karena kekuatan manusia daripadanya, dialah pemilik kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang mutlak. Kekuatan hamba, kekuatan makhluk nisbi, relatif. Ya, kuat kemudian menjadi lemah. Adapun Allah kekuatannya abadi, berkekalan. Lihatlah bagaimana fase manusia, lahir dalam keadaan lemah, berangsur-angsur berlahan-lahan menjadi sosok yang besar, menjadi kuat, perkasa, kemudian kembali melemah, kemudian hilang. Adapun Allah abadi kekuatannya. Allah berfirman, walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an, sekiranya orang-orang yang zalim melihat pada hari kiamat, ternyata ya tatkala mereka melihat azab, taulah mereka Allah lah pemilik segala macam bentuk kekuatan. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innallaha qawiyyun syadidul iqab, dialah Allah Tuhan yang maha kuat dan begitu dahsyat azabnya, begitu dahsyat hukumannya. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidaklah tahu menempatkan Allah pada tempat yang layak. Ya, mereka menyepelekan Allah, mereka menghinakan Allah, merendahkan Allah. Mereka katakan Allah punya anak, mereka katakan Allah punya istri, mereka katakan Allah ya fakir, dan seterusnya. Mereka mengatakan Allah tak punya tangan, tak punya wajah, tak turun, tak datang,
tidak bersemayam, ya, maka mereka tidaklah menempatkan Allah pada tempat yang layak. Innallaha laqawiyyun aziz, padahal dialah Allah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, المعنى الثاني عزة الامتناع فإنه يحتاج المعنى الثاني عزة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد لا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع منزه سبحانه عن مغالبة أحد وعن أن يقدر عليه وعن جميع ما لا يليق وعن أن يقدر عليه وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص وعن كل ما ينافي كماله عن اتخاذ الأنداد والشركاء. Al-ma'na tsani, jadi makna yang kedua. Tadi disebutkan bahwasanya Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa, memiliki 3 kandungan dalam nama Al-Jabbar. 1, bermakna Maha Kuat. Yang kedua, Izzatul Imtina'. Ya, makna Al-Aziz, ya, Al-Aziz. Yang kita sedang membahas Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz, Tuhan yang Maha, ya. Apa bahasa Indonesia Al-Aziz? Perkasa, ya. Karena Jabbar juga mirip dengan Al-Aziz maknanya. Bahasa kita kurang. Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, makna yang kedua adalah Izzatul Imtina'. Fa innahul ghaniyyu bidzatihi. Maknanya Allah Jalla wa Ala adalah Tuhan, ya, memiliki keperkasaan, yang mana dengan keperkasaan tersebut dia tidak butuh dengan apapun dan kepada siapapun. Jadi makna yang kedua, maknanya adalah Tuhan yang Maha Kaya, sehingga tidak butuh apapun dengan keperkasaannya. Fa innahul ghaniyyu bidzatihi, Tuhan yang Maha Kaya dengan zatnya, fala yahtaju ila ahadin, sehingga dia tak butuh kepada siapapun jua. Lihatlah bagaimana Tuhan-Tuhan kaum kafirin. Sebagian mereka memiliki Tuhan yang banyak, dewa yang banyak. Sebagian mereka mengatakan Tuhannya 3, Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu. Sebagian mengatakan Tuhannya 2, ya, Tuhan kegelapan, sebagaimana kaum Majusi, Tuhan cahaya, ya. Banyak Tuhan-Tuhan mereka. Adapun Allah Tuhan yang satu yang tak butuh kepada apapun daripada makhluknya. La yablughul ibadu darrahum fayadurrunahum. Hamba-hamba tak akan mungkin mampu membahayakannya. Wala naf'ahu fayanfa'una, sebagaimana hamba-hamba juga tidak akan mampu memberikan manfaat apapun padanya. Segala macam kejahatan kita tidak membahayakan Allah. Segala macam dosa-dosa kita tidak membahayakan Allah. Kita hanya membahayakan diri kita sendiri. Allah tidak akan dapat dibahayakan makhluknya. Tidak ada efek dengan keperkasaan Allah Jalla wa'ala. Semua maksiat hamba-hambanya, sehebat apapun maksiatnya, tak akan dapat membahayakan Allah Jalla fi'ula. Ya, tak akan dapat mengurangi kekuasaannya, kerajaannya. Sebaliknya pula, ya, sehebat apapun makhluk tak akan dapat memberikan manfaat kepada Allah Jalla wa'ala. Bal huwa ad-darrun nafi', karena dialah Allah Jalla wa'ala yang menjadi, ya, penyebab mendatangkan segala macam bentuk kemudaratan. An-nafi' yang mendatangkan segala macam manfaat. Al-mu'ti yang memberi, al-mani yang menahan. Munazzahun subhanahu an maghalabati ahad. Allah Maha Suci untuk dapat dikalahkan seorang pun, siapapun. Wa an yaqdiru alaihi. Allah Maha Suci untuk dikuasai oleh
makhluk manapun. Wa an jami'i ma la yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi min al-'uyub wan naqa'is. Dialah Tuhan yang Maha Suci, ya, dari segala sesuatu yang tak layak dengan keagungannya, kemuliaannya, dari segala macam bentuk aib maupun celah dan kekurangan. Dan Dia Maha Suci an kulli ma yunafi kamalah, dari segala sesuatu yang dapat mengurangi kekuasaannya, kesempurnaannya. Allah Maha Suci dari segala macam bentuk kekurangan, aib, celah. Ya, Dia adalah Tuhan yang Maha Sempurna, segala sifatnya sempurna. Wa an ittikhadzil andadi wa syuraka, Dia Tuhan yang Maha Suci, tak butuh untuk, ya, mengambil tandingan-tandingan, sekutu-sekutu baginya. Naam. Qala Allah Ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa qala ta'ala قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Ya, Allah berfirman, Subhana rabbika, Maha Suci Tuhanmu, Rabbil Izzah, Tuhan pemilik keperkasaan, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati. Allah beranak, Allah punya istri, yang mereka sifati. Allah Maha Suci. Allah tak punya wajah, Allah tak punya betis, Allah tak datang, Allah tak tertawa, Allah tak turun. Sebagaimana ahlul kalam menyifati Allah Jalla wa'ala dengan sifat yang begitu buruk, menyifati Allah dengan sesuatu yang lebih, yakni lebih hina daripada makhluk. Tak bergerak, tak datang, tak turun, tak berkata-kata, tak berbicara. Ya, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin, keselamatanlah, salam sejahtera, keselamatanlah atas para utusan Allah yang telah membawa berita tentang Allah Jalla wa'ala, yang telah menjelaskan kepada umat tentang Allah Jalla wa'ala dengan penjelasan yang sempurna. Dan mereka para utusan Allah tak pernah berdusta. Yang mendustakan mereka adalah manusia. Ahlul kalam mendustakan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ditunjuk oleh Nabi yang mulia SAW ke atas. Dalam haji wada berkata Rasulullah, Allahumma inni ballagtu fashhad, ya Allah, aku sudah sampaikan, saksikan. Nabi menunjuk tangannya ke atas. Ya Allah, aku telah sampaikan, saksikan. Ya. Rasulullah bertanya kepada budak, siapakah saya? Budak itu mengatakan, engkau Rasulullah. Di manakah Allah? Dia mengatakan, di atas. Kata Nabi, bebaskan budakmu, dia seorang mukmin. Datang lalu kalam mengatakan, Allah bukan di atas, bukan di bawah. Ya, Allah bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan lengket menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ya, intinya tak ada. Mereka sempurna menyifati Allah dengan, yakni, sifat yang lebih buruk daripada makhluk hidup. Ya, mereka sempurna menyifati Allah dengan benda-benda mati. Jadi Allah Maha Suci daripada apa yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin, karena telah selamat para rasul daripada penyimpangan dalam mendakwakan umatnya, menjelaskan umatnya tentang Allah, Tuhan mereka. Ya, selamat apa yang mereka katakan. Ya, tak pernah mereka mengutak-atik tentang nama Allah maupun sifat-sifatnya. Ya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Nabi menyampaikan ayat ini, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Para sahabat mendengar, para tabi'in pun mendengar. Tak ada mereka mengutak-atik, bukan datang. Tuhan itu tak datang, dan datang itu makhluk. Karena datang melazimi, konsekuensinya harus pindah-pindah tempat. Tuhan itu munazzah 'anil makan, maksud daripada tempat. Ditukangi mereka lah semua ayat.
dikiranya Allah sama dengan dirinya yang datang pindah-pindah tempat. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, berkekalanlah wajah Tuhanmu. Dzul jalal, pemilik ya al-jalal, keagungan, wal ikram, kemuliaan. Kata mereka, mustahil Allah punya wajah. Wajah itu adalah sifat makhluk. Allah, kata mereka, munazzahun anil ab'ad, Allah maha suci daripada bagian-bagian tubuh sebagaimana makhluk. Kata mereka, mustahil dia punya wajah. Yang lebih teruk daripada itu, mereka mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, yang berkekalan wajah Tuhanmu. Jadi hanya wajah yang kekal. Bagaikan ya Angry Bird yang hanya wajahnya saja. A'udzubillahi min dzalik. Ketika dikatakan wa yabqa wajhu rabbik, berkekal wajah Tuhanmu, bukan hanya wajah. Wajah itu adalah merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala yang penting. Dan kita pun dalam bahasa sehari mengatakan, udah lama tak nampak batang hidung kawan tuh. Bukan maknanya hanya batang hidungnya saja. Batang hidungnya bagian daripada dirinya. Itulah makna wajah. Ya. Mereka lah orang-orang yang yabtaguna wajh Allah, mencari wajah Allah. Bukan sebagaimana Angry Bird, Allah hanya punya wajah. Wajah adalah merupakan bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa, sesuatu yang penting itu yang disebutkan. Sebagaimana Nabi mengumpamakan salat dengan kata-kata ruku, ya, atau sujud. Itu makna daripada salat, bagian daripada salat. Ya, mereka pun menafikan wajah. Kata mereka, ayat-ayat ini kalau dipahami secara zahir, keluar manusia daripada agama Allah, murtad mereka, kafir mereka. Berarti Al-Quran bahaya, jangan diturunkan, membuat orang kafir. Subhanallah. Berarti Nabi itu tak pandai bahasa Arab, tak mengerti bahasa Arab. Ya. Mengapa dia katakan Allah datang? Mengapa dia katakan Allah tertawa? Ya. Tuhanmu tertawa daripada dua makhluk yang saling berbunuh-bunuhan, kedua dengan surga. Kata Nabi yang mulia SAW, kata mereka, mustahil Allah tertawa. Memang seperti makhluk. Nah, maka kita katakan wassalamun alal mursalin, keselamatanlah untuk para rasul, selamat apa yang mereka katakan daripada dusta, aib, ya, selamat daripada ketidakfasihan. Inilah makna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dalam ayat ini Allah mensucikan diri daripada apa yang mereka katakan. Kemudian Allah menetapkan kebenaran para rasul. Terimalah dengan apa yang dikatakan para rasul. Ya. Rasulullah menjelaskan hari kiamat Allah akan menyingkap betisnya. Ketika setiap makhluk berkumpul dengan Tuhan-Tuhannya. Ketika setiap makhluk digiring dengan Tuhan-Tuhannya ke dalam neraka, tinggallah orang-orang beriman. Datanglah Allah Jalla fi'ula. Maka berkatalah Allah, siapa yang kalian tunggu? Mereka mengatakan, kami tunggu Tuhan kami. Ya, kata Allah, saya Tuhan kalian. Fayakshifu an saqi, maka Allah menyingkap betisnya. Maka sujudlah setiap orang-orang mukmin. Hadis-hadis semacam ini, mau berpuluh beratus hadis tentang sifat Allah, semuanya mereka dustakan. Semuanya mereka pelintir maknanya. Mustahil Allah punya betis, emangnya seperti manusia. Ya. Tak ada penghormatan mereka terhadap kalamullah, tak ada penghormatan mereka terhadap kalamu Rasulillah. Yang mereka sembah adalah rasio mereka, akal-akal mereka. Tak masuk akal kami Allah punya betis. Padahal akal datang, akal itu tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Ya. Wahyu tidak pernah itu bertentangan dengan akal, tapi akal terbatas. Ya, ilmunya untuk mengetahui semua hakikat wahyu, tapi enggak bertentangan.
Maka Allah mengatakan subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik keperkasaan, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati. Baik ahlu kalam, apalagi kaum kafirin, orang-orang Nasara, ya, orang-orang Yahudi. Ahlu kalam pun demikian. Wassalamun alal mursalin, salam sejahtera, keselamatan atas para nabi. Selamat apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan. Ya. Kemudian terakhir walhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Tuhan yang Maha sempurna pencipta alam semesta. Daripada apa yang mereka perkirakan, persangkakan. Kemudian ayat berikutnya, walahul matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan tertinggi, fis samawati wal ardi, di langit maupun di bumi, wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Apa makna perumpamaan yang sempurna? Al-mathal a'la. Apapun yang kau sifati tentang kesempurnaan makhluk, maka Allah lebih sempurna daripada kesempurnaan makhluk. Engkau mengatakan makhluk memiliki kekuatan. Ya, raja punya kekuatan, penguasa punya kekuatan. Tapi kekuatan Allah maha sempurna daripada kekuatan makhluk. Inilah makna walillahil mathalul a'la. Bagi Allah lah perumpamaan tertinggi. Maka bukanlah maknanya ketika engkau katakan Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan, ya, dan makhluk punya kekuatan, berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Masing-masing punya kekuatan, tapi yang satu kekuatannya mutlak, yang satu kekuatannya relatif, yang satu sempurna. Ya. Itulah makna walillahil matsalul a'la. Allah mendengar. Ya, herannya ahlu kalam ini sebagian terkhusus Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak konsekuen. Mereka menafikan puluhan ratusan sifat, menetapkan hanya beberapa sifat saja yang diterima oleh akal sehat mereka. Selain itu sakit akal mereka. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, penglihatan, melihat, mendengar, punya nama As-Sami'ul Basir. Ya. Maka kita katakan engkau telah menetapkan Allah melihat, mendengar, berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk pun mendengar, melihat. Kata mereka, akal menunjukkan tak mungkin sama antara makhluk dan Allah. Penglihatan makhluk terbatas, Allah tidak. Pendengaran makhluk terbatas, Allah tidak. Ya, maka menetapkan nama Allah Maha Mendengar dan makhluk Maha Mendengar adalah hal yang dibolehkan. Kita akan katakan, mengapa kau tolak Allah memiliki, Allah bersemayam di atas arasy, Allah datang di hari kiamat. Bukankah ya hal tersebut juga ada pada makhluk? Makhluk bisa bersemayam di atas arasy-Nya. Ya. Kata mereka mustahil Allah bersemayam karena konsekuensinya dia diliputi aras, berarti aras lebih besar, berarti dia bertempat dan seterusnya. Inilah cara berpikir mereka. Sebagian ayat mereka terima, sebagian ayat mereka tolak. Ya. Jadi makna walahul matsul a'la, apapun sifat kesempurnaan pada makhluk, Allah lebih sempurna ya dalam memiliki sifat tersebut. Makhluk punya sifat karim, mulia, Allah pun memiliki sifat karim, mulia. Tapi kemuliaan Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Bagi Allah perumpamaan yang sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Ini maknanya. Allah punya sifat rahim, rahmat. Makhluk juga punya sifat rahim, rahmat. Allah menyifati nabinya rahimun. Ya, tapi tak akan sama antara rahimnya makhluk dengan rahimnya Allah. Inilah makna walillahi walahul matsalul a'la. Dan Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, qul aruniyal ladzina alhaqtum, katakan Muhammad, tunjukkanlah kepada saya daripada tuhan-tuhan yang kalian nisbatkan sebagai sekutu Allah. Syuraka, alhaqtum bi syuraka, katakan Muhammad, tunjukkan kepadaku mana tuhan-tuhan yang kalian nisbatkan sebagai sekutu Allah. Kalla, sekali-kali tidak, bal huwallahul azizul hakim, dialah Tuhan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena selain dia butuh kepadanya.
Isa yang disembah oleh kaum Nasara butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, butuh kepada makhluk, butuh kepada manusia, butuh kepada ibunya, dan seterusnya. Allah tak butuh. Bagaimana disamakan, jadikan sekutu? Maryam dilahirkan oleh manusia. Maryam terlahir dalam keadaan lemah sebagaimana manusia-manusia lainnya. Dia butuh sang ibu yang menyusuinya dan seterusnya. Inikah dijadikan Tuhan? Nah, المعنى الثالث عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته ونواسي جميع المخلوقات بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. adapun makna yang ketiga, makna izzah, keperkasaan adalah izzatul qahri wal ghalabah. Keperkasaan karena memiliki sifat al-qahri yang menguasai makhluk, al-ghalabah mengalahkan semua makhluk, di jami'il kainat, bagi seluruh ciptaannya. Dia yang menguasai seluruh makhluknya, mengalahkan semua makhluknya. Ya, kehendaknya tak akan ada batasnya, kehendak makhluk ada batasnya. Makhluk berkehendak terkadang terbatas dengan kelemahannya, tak jadi. Allah tak ada yang membatasinya. Sebagian makhluk memiliki sifat al-qahar, perkasa. Ya, para raja-raja perkasa mengalahkan rakyatnya, pemilik kebijakan. Ya, tapi Allah Jalla wa'ala memiliki hal itu dengan sempurna. Fahiya kulluha maquratun lillah, maka seluruh hamba itu tunduk kepada Allah, khadi'atun li'azamatihi, tunduk atas keagungannya, munqadatun li'iradatihi, tunduk atas segala macam iradahnya, tunduk atas segala macam keinginannya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tidaklah kalian punya kehendak kecuali kehendak Allah jualah yang akan terjadi. Ya, kadang kita berkehendak, Allah tak berkehendak, tak jadi. Kita berkehendak, tak usah turun hujan, ternyata datang hujan yang lebat. Lama telah datang musim kemarau, kita berkehendak agar turun hujan, tapi Allah tak kehendaki turun hujan. Semua kehendaknya semata yang terjadi. Wa nawasi jami'il makhluqati biyadihi, ubun-ubun semua makhluk itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Ya, bukan hanya ubun-ubun saja, tapi ubun-ubun bagian daripada diri makhluk. Kita ini punya ubun-ubun, ubun ini bagian daripada diri kita. Jadi bukan hanya ubun-ubun saja di tangan Allah SWT, tapi seluruh diri kita. Tapi ubun-ubun merupakan hal yang ada pada makhluk, yang penting pada makhluk. Wa nawasi jami'il makhluqati biyadihi, ubun-ubun semua makhluk itu ada di tangannya. La yataharraku minha mutaharrik, tidaklah ada makhluk yang bergerak. Wa la yatasarraf mutasarrifun, tidaklah ada yang yakni berpindah tempat. Ya, tidak ada yang melakukan berbagai macam aktivitas apapun sifatnya illa bihaulihi, kecuali dengan kekuatannya, bihaulihi dengan kehendaknya, wa quwwatihi wa iradatihi, wa idnihi dengan kekuatannya dan dengan izinnya. Fama sya'allahu kan, yang dia kehendaki itu yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tak dia kehendaki tak jadi. Wala haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. ولا حول ولا قوة إلا بالله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي
Allah menyebutkan tentang dirinya, Qulillahumma, katakanlah Muhammad, dialah Allah, Malikal Mulki, pemilik segala macam kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Dari hamba-hambanya, diberikan kepada Namrud, diberikan kepada Qarun, diberikan kekayaan kepada Qarun, diberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Dia yang memberikan kepada manusia kekuasaan, tapi dia pula yang mencabut kekuasaan tersebut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau mencabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Diberikannya dalam sebagian rentang waktu kekuasaan kepada dinasti Bani Umayyah, kemudian dia cabut digantikan dengan Abbasiyah. Kemudian Abbasiyah hancur berserpi-serpi menjadi Mulukut Tawaif, raja-raja kecil. Kemudian hancur dinasti Bani Abbas, tak ada lagi, bersisa. Jadi dialah pemberi kekuasaan dan dia pula yang mencabut. Manusia hanyalah mengatur, manusia hanyalah berikhtiar, berusaha. Dalam pemilihan umum, berusaha setiap calon itu untuk menang dengan berbagai macam cara. Tapi semuanya kembali kepada ketentuan takdir Allah SWT. Mereka menganggap pasti akan menang segala macam, walaupun dengan cara-cara bohong, ya, menyuap, membeli suara, menyogok, memastikan dia menang, dirinya menang, dibuat tim sukses, segala macam mereka buat, segala macam mereka tempuh, toh akhirnya Allah tak berkehendak, tak jadi juga. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha', engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Dimuliakanlah dengan iman, dengan taat, dengan amal saleh hamba-hambanya yang beriman, para nabi, para rasul, para walinya, orang-orang mukmin. Dihinakanlah siapa yang dikehendakinya daripada kaum kafirin, kaum munafikin, al-fasiqin, orang-orang fasik. Dihinakan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Biyadikal khairu, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkaulah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau yang telah memasukkan waktu malam fin nahar, pada waktu siang. Wa tulijun nahar fil, engkau yang masukkan siang pada malam hari. Ya, tadi malam masih malam gelap, sekarang sudah siang. Tak ada Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan siang dan mendatangkan malam, mempertukarkannya, menggantikannya, tak ada. Hanya Allah semata. Bagaimana disembah yang tak mampu memasukkan siang kepada malam, malam kepada siang? Ini kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tulijul laila fin nahar, dia masukkan, Allah, engkau memasukkan waktu malam fin nahar, pada waktu siang. Ya, jam 3 malam masih gelap. Jam 4 masih gelap, 4:30 terbitlah fajar. Ya, jam 6 telah terbit matahari, jam 6 sore tenggelam matahari. Dia yang mempertukarkan ini semua. Wa tukhrijul hayya minal mayt, engkau yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur tak bergerak, daripadanya keluarlah ayam, keluarlah bebek. Sperma yang tak bergerak, ya, kemudian menjadi makhluk hidup, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kami ciptakan bentuk lain daripada daging itu, tumbuhlah kepala, tangan, kaki. Subhanahu wa ta'ala. Ya, biji-bijian yang seolah-olah tak ada padanya kehidupan, tak bergerak, ya, diletakkan di tanah, kemudian dia pun bergerak. Tumbuhlah akar-akarnya, ya, tumbuhlah batangnya, tumbuhlah daunnya, menghidupkan, ya. Tukhrijul hayya minal mayyiti, engkau menghidupkan, engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup nanti di hari berbangkit. Allah hidupkan manusia setelah mereka mati. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, engkau berezeki siapa yang kau kehendaki bighairi hisab, dengan rezeki yang tak akan dapat dihitung. Rezeki kita tak dapat dihitung.
Bighairi hisab, tak dapat diperkirakan. Ya. Dalam bab rezeki, maka kita tak bisa berpatokan dengan akal semata. Gajiku sekian, kalau punya anak 3 tak cukup, mati anak-anakku, tak makan. Padahal ketika dia punya anak 3 cukup juga. Tak dari mana Allah berrezeki yang lain. Ya. Nah, baca satu paragraf lagi. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن يكون ذل العبد لله وحده لا يلتجئ إلا إليه ولا يحتمي إلا بحماه ولا يلوذ إلا بجنابه ولا يطلب عزه إلا منه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك كان نيله للعزة أمكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Nah, dan diantara efek beriman dengan nama Allah ini Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa. Untuk apa kita imani? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? An yakuna dzulul abdi lillah. Setelah kita tahu Allah lah yang Maha Perkasa, maka hendaklah hamba benar-benar memperhinakan dirinya hanya untuk Allah semata, wahdah. La yaltaji'u illa ilaih. Janganlah dia bergantung kecuali hanya kepada Allah. Wa la yahtami illa bihimah. Tidak ada memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah semata. Wa la yaludhu illa bijanabih. Tidaklah dia memperlindungkan dirinya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatlubu izzah illa minhu, izzahu illa minhu, dan janganlah dia mencari kemuliaan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Man kana yuridul izzah, barang siapa yang ingin kemuliaan, falillahil izzah, kemuliaan itu milik Allah. Dapatkanlah kemuliaan dengan pemberian Allah, dan Allah tak akan memberikan kemuliaan kepada hamba tanpa mengikuti petunjuknya, perintahnya, menjauhi larangannya. Kemuliaan akan dapatkan dengan Islam, mengamalkan Islam. Sebagaimana kita ketahui, lemahnya kaum muslimin karena mereka tidak merasa mulia dengan Islam. Mereka mulia dengan selain daripada Islam. Falillahil izzatu jami'a, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala semua. Wa kullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan lidzalik kana nailuhu lil izzati amkan. Maka setiap hamba mampu merealisasikan makna ini, makna penghambaan dirinya, makna kehinaan dirinya, makna perlindungan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar perasaan ini, ya semakin besar yakni sifat-sifat ini melekat dalam dirinya, maka semakin besar pula Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Walillahil izzatu lirasuli wal mu'minin. Dan untuk mereka lah Allah katakan walillahil izzah. Sesungguhnya keperkasaan itu, kemuliaan itu hanyalah milik Allah dan milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman semata di dunia dan di akhirat. Nah, kita padakan sampai di sini. Ada soal? Apakah semua nama-nama Allah boleh dijadikan sebagai nama manusia dengan menambahkan kata-kata Abdul pada awalnya? Boleh. Semua nama-nama Allah boleh ya untuk diberikan menjadi nama manusia dengan ditambahkan di belakangnya ya kata-kata Abdul. Allah Abdullah, Ar-Rahman Abdurrahman, Ar-Rahim Abdurrahim, An-Nur Abdul Nur, Al-Mu'ti Abdul Mu'ti, Al-Jabbar Abdul Jabbar, Al-Qayyum Abdul Qayyum, Al-Haq Abdul Haq, dan begitulah seterusnya. Wallahu ta'ala alam.